Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala. Kita masuk kajian yang kelima, yakni mubtilatus syam. Mubtilatus syam artinya perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa seseorang. Ada beberapa membatalkan puasanya. Namun sebelum kita membahas pembatal puasa, kita akan membahas syarat-syarat dari pembatal puasa. Maknanya ketiga syarat ini dilakukan, maka pembatal puasa tadi sah dan dianggap batal. Namun jika ketiga hal tersebut, syarat pembatal puasa tidak ada, pun dia melakukan perkara yang membatalkan puasa, dia tidak batal puasanya. Kami ulang, kita akan bahas tiga syarat, tiga syarat pembatal puasa. Jika ketiganya ada pada diri seseorang ketika melakukan pembatal puasa, maka pembatal tadi dia dihitung sah dan dihitung batal puasanya. Namun jika syarat-syarat yang membatalkan puasa belum dipenuhi, meskipun perbuatan yang membatalkan puasa, maka dia tidak dihitung berbuka atau batal puasanya. Apa yang pertama yang disebut dengan syarat-syarat pembatal puasa? Ingat, syarat-syarat pembatal pertama mengetahui atau al-idrak atau al-ilmu. Sudah berilmu, sudah mengetahui. Apabila seseorang yang berpuasa melakukan pembatal puasa karena dia sudah ilmu dengannya, maka dia batal. Contoh, seseorang sudah tahu bahwa jika puasa dia makan akan batal. Seseorang sudah tahu jika seseorang berpuasa hubungan badan akan batal. Maka ketahuan dia ini, ma'rifah dia ini, idraknya dia ini menjadikan makan dan minum di siang hari itu membatalkan puasanya. Namun jika dia melakukan makan dan minum karena tidak tahu, jadi ada orang jam 1 siang karena haus minum sampai 2 atau 3 gelas. Ditanyakan, kok kamu puasa minum? Puasa kamu batal. Kok dia menjawab, saya tidak tahu kalau makan dan minum itu perkara yang membatalkan puasa. Maka makan minumnya dia karena ketidaktahuannya tadi, karena kejahilannya tadi, tidak dihitung sebagai perkara yang membatalkan puasanya. Mengapa? Karena syarat pertama pembatal puasa, yakni al-idrak, yakni al-ma'rifah, yakni mengetahui, itu tidak dimiliki oleh orang tersebut. Jadi harus orang berilmu. Jadi ada orang puasa siang-siang makan atau minum degan, tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Maka syarat yang pertama tidak dia penuhi. Di saat itu tidak dihitung batal puasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat, bukan sedang lupa. Jadi kalau ada seseorang tahu bahwa makan membatalkan puasa, dia ingat kalau saat makan akan membatalkan puasa, maka batal puasanya. Tapi kalau dia sudah tahu membatalkan puasa adalah makan, pembatal puasa adalah minum, tapi dia lupa, tidak ingat bahwa dia sedang berpuasa, meskipun dia minum berpuluh-puluh gelas, maka tidak batal puasanya.
Kenapa? Karena salah satu syarat ya pembatal puasa itu dia harus ingat. Kalau lupa tidak batal. Jadi orang lupa ya, kemudian dia melakukan sesuatu yang batalkan puasanya ya, maka tidak disebut batal puasanya ya. Jadi syarat yang pertama dia harus mengetahui, harus berilmu dulu ya. Syarat yang kedua harus ingat dulu. Kemudian yang ketiga atas kehendak sendiri. Syarat yang ketiga ini adalah syarat untuk menyempurnakan ya dua syarat sebelumnya. Pada dua syarat sebelumnya kita telah sebutkan harus mengetahui, harus berilmu, ingat tidak sedang lupa. Yang ketiga karena keinginan sendiri. Jadi kalau seseorang itu dipaksa untuk membatalkan puasanya, kami ulangi, jika seseorang itu dipaksa untuk membatalkan puasanya, contoh kalau kamu tidak minum untuk membatalkan puasamu, ya, kamu akan saya cambuk, kamu akan saya bunuh, kamu akan saya mutilasi, ya. Maka di saat itu dia minum, makan, ya, berdasarkan mikdar keinginan dari orang yang memintanya, karena dia dipaksa, ya, dia tidak dihitung batal. Kenapa? Karena itu bukan keinginan dia, tapi itu keinginan orang yang memaksa dirinya. Ya. Jadi kita sebelum membahas syarat, sebelum bahas pembatal puasa, kita harus tahu dulu 3 syarat ini. 3 syarat ketika dipenuhi pada diri seseorang, maka batal puasanya. Jika tidak, maka ya tidak batal puasanya. Tadi harus berilmu, ya, harus berilmu dulu, ya. Ternyata makan itu membatalkan puasa. Ternyata minum itu membatalkan puasa. Ternyata hubungan suami istri di siang hari itu membatalkan puasa. Dia harus berilmu. Setelah berilmu, dia harus ingat, bukan sedang lupa dia melakukan perbuatan pembatal tadi. Kalau dia lupa makan sekenyangnya, minum sepuasnya, ya, dia tidak dihitung batal. Kenapa? Karena dia sedang lupa ingat dengan apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, atas kehendak dia sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Ya, kalau dia dipaksa, berapapun banyaknya makanan yang dia konsumsi, berapapun banyak minuman yang telah ya, maka tidak dihitung sebagai pembatal puasanya. Barakallahu fikum. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan membahas berikutnya pembatal puasa. Demikian kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.